Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi berada di salah satu klaster yang dipasarkan di Thalassa City, khususnya untuk yang saya tempati sekarang adanya di Alam Manda. Nah, rumah yang saya tempati sekarang adalah rumah yang tipe 49 ya. Jadi luas bangunannya 49. Kalau yang ini, karena ini sudut, luas tanahnya di sekitar 100 sampai 120-an. Nah, ini menjadi hunian yang sangat eksklusif karena kenapa? Pertama, aksesnya sangat dekat dengan fasilitas umum, utamanya fasilitas kesehatan, Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Pendidikan Unhas, lalu kemudian sarana pendidikan seperti Universitas Hasanuddin, akses ke tol untuk masuk ke dalam kota juga sangat dekat dari sini, lalu kemudian Bandara Sultan Hasanuddin juga sangat dekat dari sini. Nah, rumah yang dipasarkan di sini yang tipe 49 ini dipasarkan di kisaran 800 jutaan sampai 1 miliar itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa diskusikan tentang harga dari rumah ini, termasuk ke harga cashnya, lalu kemudian harga KPR-nya. Kalau misalkan teman-teman mau mengangsur rumah yang ada di sini, itu silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang itu. Nah, seperti apa menariknya rumah ini dan seperti apa recommendednya rumah ini buat teman-teman yang menginginkan suasana tenang dan suasana nyaman setelah balik dari kantor, akan kita tunjukkan secara detail, khususnya untuk unit display, karena ini akan menjadi rekomendasi desain buat teman-teman atau siapapun nanti yang akan membeli rumah di sini. Well, untuk lebih jelasnya nonton video ini sampai habis. Tapi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan kanan bawah ada tombol subscribe, berikut loncengnya jangan lupa diaktifkan karena akan banyak sekali rumah-rumah recommended yang akan kita ulas di sini. Nah, ada gambar jempol ke atas seperti ini di video yang ada di bawah sini. Jangan lupa itu ditekan juga biar kita lebih bersemangat memberikan informasi selagi teman-teman menikmati work from home atau di rumah aja. Nah, jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada keluarga atau sahabat atau kerabat yang mencari rumah atau hunian yang eksklusif. Ini akan menjadi referensi informasi yang sangat bermanfaat buat mereka. Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau misalkan ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang rumah ini atau tentang konten kita kali ini. Well, nonton video ini terus sampai habis. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah rumah tipe 49. Kalau kita lihat, perhatikan memang dari sini bentuknya agak mungil karena ini merupakan ukuran yang paling kecil yang ada di sini. Tapi masih ada di bawahnya, masih ada 38 ya. Masih ada 38 yang di bawahnya ini. Cuman yang ada contohnya atau ada unit display-nya ya yang 49 sekarang kita sudah bisa lihat dan kita bisa lebih tahu secara detail kondisinya seperti apa pada saat rumah ini sudah jadi dan nantinya dihuni. Nah, karena ini adalah unit display, maka setiap perabotan yang ada di dalam adalah perabotan display. Ini akan menjadi rekomendasi buat teman-teman nantinya yang membeli rumah ini, mau didesain seperti apa interiornya, ya itu menjadi masukan tersendiri. Nah, satu hal yang menarik bahwa di sini lingkungannya akan sangat nyaman dan akan sangat tenang dan ya sangat asik untuk tinggal di lingkungan perumahan yang ada di sini, karena kita udah tahu Citra Land itu seperti apa, FKS itu seperti apa dalam mengembangkan atau mendevelop suasana atau nuansa hunian yang nyaman. Nah, kalau kita lihat dari depan sini, di sini bisa menjadi tempat parkir untuk mobil sekelas city car atau low MPV atau MPV bisa diparkir di sini. Ada satu parkiran mobil. Lalu kemudian di bagian sebelah kanan ini ada taman-taman yang ya sudah ditata dan sudah didesain dengan
sangat nyaman. Jadi menghadapi rumahnya atau keluar dari rumah kita ketemu dengan taman yang seindah ini tentu menjadi hal yang sangat menarik dan menyenangkan. Nah, sekarang kita coba mengakses masuk ke dalam untuk melihat suasananya seperti apa. Nah, seperti ini adalah pintu dari rumah ini. Ini bobotnya berat karena memang ini adalah pintu utamanya, mesti kokoh ya untuk bagian depan, menjadikan rumah ini rasa-rasanya pertama kedap suara dan tentu sedikit lebih safety ketimbang bahan yang tipis. Nah, untuk bagian ruang tamu ini sudah didesain dengan sofa yang ada di sini. Ada sofa, lalu kemudian di sana ada kursi juga, lalu kemudian ada TV yang ukurannya cukup besar. Tentu pada saat kita balik dari kantor lalu kemudian duduk bercengkrama, beristirahat bersama dengan keluarga, ini menjadi ruang yang akan paling banyak diakses oleh keluarga. Nah, di sini ada lemari-lemari juga, bisa naruh beberapa hiasan, bisa naruh foto dan yang lainnya. Termasuk pengarung ruangan ada di sini. Nah, ada jendela juga di sini dengan pencahayaan yang cukup terang menerangi sampai ke dalam, sehingga ini kondisi lampunya pun kalau misalkan kita matikan. Nah, ini lampunya kita matikan di atas. Pencahayaan yang masuk ke dalam ini masih sangat bagus. Ya, kita udah tahu bahwa kalau pencahayaan dari luar bagus dan menerangi masuk sampai ke dalam, tentunya rumah ini akan menjadi sangat hemat untuk penggunaan energi, utamanya listrik ya pastinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akses kamar pertama. Sebenarnya ini bisa dijadikan kamar juga, tapi pada unit display ini ruangan ini dijadikan sebagai ruangan kerja. Tapi sekali lagi, unit yang dibeli oleh teman-teman sekalian atau siapapun yang menonton video ini adalah unit dalam bentuk keadaan kosong ya, nggak ada perabot apa interior yang disiapkan. Nah, karena ini unit display di sini disiapkan untuk ruang kerja. Jadi kalau misalkan pekerjaan di kantor belum selesai, mesti dibawa pulang daripada nginep di kantor atau berlama-lama di kantor, mending cepet balik ketemu sama keluarga, lanjutkan pekerjaannya di sini. Nah, di sini ada kursi pekerjaan, kursi kerja pastinya, yang tentu ini cukup nyaman ya, cukup nyaman untuk duduk di sini berlama-lama. Lalu kemudian ada komputer atau laptop yang bisa ditaruh di sini. Nah, di depan sini juga ada jendela yang ini kita bisa buka tutup pastinya untuk melihat akses keluar. Dan ya, ini cukup untuk penerangan sampai ke bagian luar. Lalu kemudian di atas ada rak buku, kita bisa naruh buku atau naruh file-file penting perusahaan yang mesti kita kerjakan di rumah. Nah, ada meja pastinya dan tempat penyimpanan yang ada di bawah. Ini ada laci-lacinya, tapi ini sekali lagi adalah contoh, dan menurut saya desain daripada unit display yang ada di sini akan sangat menarik untuk diikuti buat siapapun nantinya yang membeli rumah di sini. Nah, lampunya di atas ada dua ya, ada lampu untuk meja kerja, lalu kemudian yang ini adalah lampu utama untuk kamarnya, bahkan ada ambience light-nya di bagian sini yang kelihatan lebih eksklusif dan mewah pastinya. Nah, seperti itu untuk ruangan pertama, yang sekali lagi ruangan ini bisa difungsikan sebagai kamar, bisa juga difungsikan sebagai ruang kerja. Nah, sekarang duduk di sini, kalau kita melihat ke depan, ini adalah ukuran TV yang menurut saya sangat proporsional dan sangat sesuai dengan ruang keluarga atau ruang tamu ya yang ada di sini, karena memang ukurannya tidak terlalu besar. Kita tidak perlu memasang TV terlalu besar di sini karena jarak yang tidak terlalu jauh dengan posisi duduk. Ini kurang lebih sekitar ya 3 meter apa 3 sampai 4 meter lah jarak antara dinding yang ada di sini ke dinding yang ada di TV itu. Nah, selanjutnya di sini ada meja juga yang dipasang. Dengan adanya meja yang ada di sini, tentu bisa ditempati oleh anak-anak pada saat misalkan kita lagi nonton, lagi asik nonton di situ, kemudian yang lainnya bercengkrama di sini. Ya, kita bisa ngebayangin gimana nyamannya berada di rumah ini dengan suasana ruang tamu atau ruang keluarga yang tidak terlalu sempit, cukup luas, dan tentu suasananya nyaman. Nah, selanjutnya untuk kamar yang kedua,
Seperti ini kamarnya. Kamarnya kalau kita lihat nih panjangnya kurang lebih 3 meter dengan lebar kurang lebih 2,5. Ini sangat cukup untuk tempat tidur anak-anak, misalkan satu orang bisa tidur di sini. Kalau kita lihat desain daripada tempat tidur untuk displaynya, ini untuk satu orang. Dan di sini ada meja belajar juga, misalkan anak-anaknya masih sekolah apa kuliah, ini menjadi tempat belajar yang paling nyaman pastinya. Sambil mengerjakan tugas, udah capek ngerjain tugas, bareng di sini lalu kemudian istirahat untuk lanjutkan proses belajar besok. Nah, di sini juga ada akses jendela yang ya akan terlihat sampai ke bagian luar tentunya, dan otomatis menjadikan pencahayaan dari ruangan kamar ini tidak terlalu membutuhkan lampu. Nah, pada kondisi seperti ini lampunya kita nyalakan, ada ambience layaknya juga seperti yang ada di kamar sebelah. Tapi kalau misalkan lampunya kita matikan juga tidak terlalu gelap, karena kenapa? Ada cahaya yang masuk dari jendela yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita butuh cahaya, misalkan baring di sini kan ya, di sini baring sambil pengen baca buku, cahaya yang keluar dari samping ini akan sangat cukup untuk menerangi pada saat kita mau membaca buku. Jadi lampu yang ada di dalam ruangan kamar ini tidak mesti selalu terang, karena adanya cahaya dari luar tuh. Nah, ada meja-meja juga bisa naruh buku, naruh file-file tugas sekolah, tugas kuliah di sini. Ini bisa ditaruh di sini dan tidak terlalu rame kelihatannya, minimalis tapi tentu sangat fungsional. Nah, colokannya juga ada. Ini kursinya, kursi belajarnya juga cukup nyaman. Ada 2, bahkan colokan listrik di sini bisa nyolok handphone dengan laptop yang ada di sana. Nah, di sini juga ada lemari pakaian, lemari apa aja lah yang bisa ditaruh di sini. Naruh buku bahkan bisa juga, tapi ini lebih peruntukan ke pakaian sih. Dengan ya alat dandan atau apalah yang bisa ditaruh sama anak-anak di sini kalau diperuntukkan untuk anak kecil atau anak yang lagi kuliah atau lagi sekolah. Nah, selanjutnya kita akses kamar ketiga. Ini adalah kamar utama yang menjadi kamar dari kepala keluarganya. Ini ditaruhnya di belakang, nggak ditaruh di bagian depan. Jadi seperti ini. Nah, ini tempat tidurnya muat untuk 2 orang. Jadi ya untuk suami istri lah, bapak dengan ibu bisa tidur di sini beristirahat dengan sangat nyaman pastinya. Lalu kemudian di sini ada meja hiasnya, jadi bisa dandan di sini kalau misalkan pengen ke pengantin. Jadi tinggal dandan di sini, maka semuanya akan beres dan keluar kamar semuanya sudah rapi dengan dandanannya. Nah, di sini belum ada pintunya, tapi nanti pun kalau misalkan mau dipasangi pintu juga ya masing-masing dikembalikan ke pembelinya. Ya mesti ada pintu sih, memang sebenarnya akan dibuatkan juga oleh developernya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pembelinya pastinya. Nah, di sini ada lemari juga, lemari pakaian. Ini ada lemari pakaian, bisa gantung baju, jas atau apa di sini itu kita bisa taruh. Lalu kemudian ada meja buat dandan. Saya bahkan bisa dandan di sini. Saya cukup untuk dandan di sini atau ya melihat setelannya, outfitnya sudah oke apa belum sebelum kita jalan-jalan kemana. Nah, di sini juga masih ada lemari penyimpanan pakaian. Bisa naruh banyak pakaian di sini, naruh bantal, naruh selimut atau apapun yang bisa ditaruh di sini. Nah, di sini ada jendela yang tembusnya dia ke bagian kitchen atau dapur. Di sana ada kompornya, ada wastafel buat nyuci peralatan makan, dan ini jendelanya bisa dibuka pastinya untuk udara dari luar ya. Kalau misalkan kita udara segar bisa dibuka, dan di sini bisa ditutup juga untuk membuat lebih private. Kalau misalkan kita nggak mau ada cahaya atau nggak ada penglihatan dari luar. Nah, seperti itu. Di kamar ini bahkan hampir di seluruh dinding yang ada di unit display ini dipasangi wallpaper, sehingga tentu desainnya lebih eksklusif pastinya dan lebih mewah. Nah, di sini bisa ditaruh TV juga, ada slot untuk antena TV di sini.
Jadi kamar tidur bisa ditaruh TV, cuman kalau misalkan ditaruh TV posisinya mesti agak tinggi sedikit karena di sini ada meja hias. Tapi balik lagi, ini adalah unit display dan nantinya masing-masing pembeli dari rumah ini atau rumah yang sejenis ini mengatur penataan kamar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Untuk kamar utamanya, ini ukurannya kurang lebih 3 ya. 3 nyampe 3 ya, kurang lebih 3 kali 3 ya untuk ukuran kamarnya. Nah, untuk kamar mandi hanya ada satu kamar mandi di sini untuk dipakai oleh seluruh penghuni rumahnya. Nah, untuk kamar mandinya dia pakai Eco Flush ya. Mereknya Totop. Ini Totop. Jadi dia kamar mandi duduk seperti ini, kamar mandi kloset model duduk seperti ini, dan tentu ada shower juga untuk mandi tetap dengan ambience lightingnya yang tentu bahkan di kamar mandinya membuat perasaan atau suasana menjadi nyaman. Nah, ini showernya, lalu kemudian ada hanger juga, bisa naruh handuk di situ, ada wastafel juga bisa untuk nyuci tangan, nyuci muka. Semua furniture yang ada di sini mereknya Toto dan didesain dengan desain yang mewah. Bahkan untuk keramik bagian dindingnya ini dibuat lebih kelihatan eksklusif pastinya dan kelihatan lebih mewah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akses ke bagian luar. Ini adalah taman belakang atau dapur atau kitchen ya yang menyatu dengan taman belakang. Nah, seperti ini. Di sini ditaruh kompor untuk masak ya. Jadi memang nggak perlu lagi pakai X house karena memang di sini sudah outdoor ya. Jadi masak di sini lalu kemudian cuci. Setelah masak, makanannya mau dibawa ke dalam, mau ditaruh di sini, atau misalkan di sini mau dibikin ruang makan juga nantinya ya, balik ke siapapun di antara yang menonton video ini yang membeli rumah ini. Tapi kalau saya secara pribadi, ini kan karena ini unit display, maka dia nyambung dengan rumah yang ada di sebelahnya. Ini yang tipe lebih besar lagi, tapi pada dasarnya batas dari rumah ini adanya di sini. Jadi yang kitchen ini bisa sekalian ditaruh meja makan atau dijadikan ruang makan di sini. Nah, yang di belakangnya tetap taman-taman seperti ini tentunya, supaya nuansa asri atau nuansa hijau itu tetap kelihatan di bagian kitchennya atau bagian taman yang ada di belakangnya. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ini adalah varian yang bukan merupakan yang paling besar, bukan juga merupakan yang paling kecil, karena ini adalah yang tipe 49, masih ada di bawahnya. Untuk pintunya sama seperti yang ada di depan, ini bahannya juga cukup kokoh dan cukup mewah kelihatannya. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk harga dari rumah ini, di sini ada brosur harganya, ada yang 800-an juta, ada yang 1M. Lalu kemudian KPR boleh juga dengan DP 10%. DP-nya 10%, angsurannya bisa 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, seperti itu ulasan kita kali ini tentang salah satu rumah yang ada di Alamanda, Thalassa City, yang aksesnya dekat dengan fasilitas umum seperti yang saya sebutkan di awal. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat siapapun di antara teman-teman yang membutuhkan rumah. Kalau misalkan teman-teman sudah punya rumah ini, lalu kemudian di depan garasinya masih kosong, nah tentu saya rekomendasikan teman-teman untuk mengunjungi YouTube channel A4 Automotive. Di situ ada banyak ulasan-ulasan mobil, mulai dari mobil kelas LCGC sampai SUV leather frame, sampai ke truk bahkan, tapi nggak mungkin parkir truk di perumahan seperti ini, nggak cocok pastinya. Hingga ke mobil-mobil sport car seperti Porsche, lalu kemudian Peugeot atau Peugeot RC set, itu kita ada review di situ, dan buat teman-teman yang berminat silahkan kunjungi YouTube channel itu. Well, terima kasih ulasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.